di Kabupaten Sika. Penyakit ini sangat menular dan berakibat fatal bagi ternak babi yang merupakan salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Sika dan juga Flores pada umumnya. Dengan meningkatnya kasus ASF ini penting bagi kita untuk memahami penyebab, dampak, serta langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah dalam menangani situasi ini. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk membahas soal ini kami sudah bersama Yohanes Emil Setriawan Sadipun SPMSI, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika. Pak Kadis, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Kadis. Nah Pak Kadis, ini seberapa serius peningkatan kasus ASF di Kabupaten Sika? Baik, jadi selamat pagi buat semua setia ND Ya. dimanapun berada. Jadi kalau ngomong soal sejauh mana meningkat atau yang namanya itu, kalau kita tidak jaga istilah yang COVID-19 kemarin, kalau kita tidak jaga jarak, maka itu proses penyebarannya juga sangat cepat. Okay. Jadi dari kasus ya kematian ternak babi yang terlapor ini yang terlapor nih. Yang terlapor ya. Yang terlapor ke petugas kami itu dari bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan kemarin tanggal 10 Februari itu. Ya. Itu jumlahnya 356 ekor. 356, cukup banyak ya, ini Pak saya Kadis belum ya. cek lagi update sampai dengan yang pada hari ini. 300-an lebih. Itu yang terlapor. Okay. Sementara yang tidak terlapor itu juga pasti banyak. Mengapa saya berani katakan demikian? Karena ketika kemarin kami coba-coba menuju ke daerah yang ya saya boleh bilang ya daerah endem ya untuk SF ini. Seperti di Magepanda, itu di beberapa titik ruas jalan itu ada yang dengan sengaja itu membuang bangkai babi itu di jalan. Kemudian juga ada yang mungkin babinya sudah sakit, ya duga ya, kekelis, lalu jualnya dengan murah-murah, seperti itu. Oke, berarti ini yang ditemui karena tidak melapor ke dinas secara resmi begitu ya? Tidak melapor. Tapi sebenarnya ya ASF ini di Sika ini bukan baru sekarang kok. Dan setiap tahun itu baik ada kasus maupun tidak, kami terus melaksanakan KIE ini ya. Apa itu? KIE secara langsung lewat petugas kami maupun lewat media ini. Bahkan sampai ada instruksi Bupati Sika ini untuk mencegah penyebaran ini virus ASF ini. Ya, karena begini, jika kita tidak mentaati anjuran teknis kaitannya dengan menjaga biosecurity yang ketat, maka ya jangan heran kasusnya pasti akan naik terus. Jadi salah satu instruksi Bupati ini yang 2025 ini juga kami sementara ini minta supaya Pak Bupati tanda tangan lagi instruksi Bupatinya. Oke, berarti lagi proses ya untuk instruksi Bupatinya ini Pak Kadis. Mudah-mudahan hari ini sudah ditandatangani. Kira-kira apa isinya Pak Kadis? Kalau isinya itu, ini saya ambil yang poin-poin ya. Iya, boleh. Itu yang pertama, untuk sementara tidak, jika ada yang leis babi atau apa itu jangan beli. Lalu jika ada yang mau menyembeli, mau potong babi ini, sebaiknya lapor dulu di petugas kami untuk diperiksa antemortem dan postmortem. Jika ditemui saat pemeriksaan itu kita tahu bahwa babi itu sakit, maka itu pasti kami akan merekomendasikan untuk tidak disembelih. Itu.
Kemudian poin yang berikut lagi itu tidak memasukkan atau membeli babi yang baru dulu. Lalu poin yang berikut lagi, ini saya baca poin-poin pentingnya saja ya. Iya, boleh Pak. Silakan. Karena ada beberapa poin banyak sekali ini. Saya ambil yang penting-penting, lalu tidak mengunjungi kandang babi yang sakit atau yang mati. Kemudian untuk sementara jangan dulu kawinkan babi itu dengan ya kawin secara manual. Sebaiknya kalau mau yang seperti itu pakai kawin suntik itu. Tentu diambil dari instalasi peternakan yang baik. Lalu makanan babi itu juga harus dimasak dulu minimal 1 jam lah. Kemudian desinfektan kandang. Lalu babi yang mati itu harus dibakar dan dikubur, jangan sampai dibuang ke jalan, ke laut, kali, kebun dan lain-lain. Nah, ini ada masyarakat kita yang mungkin karena doyan makan daging babinya sudah overdosis, sampai dengan babi yang sudah mati pun juga mereka potong dan bagi untuk makan. Seperti itu. Ini kenyataan ini yang kita seperti itu. Baik. Pak Kadis, tadi disampaikan bahwa kurangnya biosecurity begitu ya yang dilakukan oleh masyarakat peternak yang ada di Kabupaten Sika. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan penyebaran ASF ini semakin meluas di wilayah tersebut? Nah, penyebaran itu semakin luas, itu ada beberapa faktor juga. Apa yang pertama itu? Kita harus lihat dulu sifat penularan atau cara penularan virus itu sendiri. Virus ini menularnya sangat cepat. Dia bisa menularnya itu melalui semua media penularan. Itu baik lewat babi itu sendiri, kemudian manusia, lewat serangga, pakaian yang kita kenakan, lalu peralatan kandang, pakan dan lain-lain. Pakan ini juga kalau kita membeli atau ambil dari kandang yang sudah terkena, babinya sudah mati semua, apakah pakannya masih sisa, sebaiknya itu pakan juga tidak usah dipakai. Kemudian hal yang paling penting yang harus diingat bahwa sampai dengan saat ini belum ada obat spesifik dan juga vaksin ASF ini. Ya, oleh karena itu pencegahan yang harus kita lakukan dengan tahu dan mau itu adalah dengan menjaga biosecurity secara ketat. Lalu juga penyebarannya itu bisa juga lewat mobilisasi, mutasi orang. Misalnya saya berkunjung ke ND, sampai di sana misalnya, ataukah saya di sini di Sika ini kasusnya sudah tinggi, mungkin ternak babi saya sudah mati. Lalu ada hal yang sifatnya mendadak, saya lupa untuk membersihkan diri, saya berkunjung lagi ke sebelah. Nah, ini saya juga menjadi agen penyebaran virus ASF yang baik nih. Seperti itu. Baik, jadi ini cukup rentan dan begitu yang paling utama itu adalah kesadaran masyarakat kita ini untuk memahami bahaya ASF. Merubah perilaku ini gampang-gampang susah. Seperti itu. Jadi cukup rentan begitu ya untuk penyebaran virus ASF ini. Sangat-sangat. Sehingga dari hari ke hari ini jumlah kasus kematian babi akibat ASF juga makin bertambah begitu Pak Kadis. Baik Pak Kadis, tadi disampaikan bahwa dihimbau begitu ya. Salah satu himbauan itu untuk masyarakat tidak membeli babi yang belum diperiksa begitu ya. Nah, ini apakah ada dampak yang buruk begitu ketika kita mengkonsumsi daging babi yang terkena ASF ini? Jadi gini, kalau virus ASF ini dia sifat penyakitnya bukan penyakit zoonosis ya. Artinya dia tidak berdampak langsung. Misalnya kalau kita manusia makan langsung mati. Nah, ini tidak. Dia paling nanti kalau kita makan, terus kita menjadi konsumen yang tidak bijaksana, makan habis, sisa-sisa makanan kita buang, kasih babi yang sehat. Ini yang sama dengan
Kita menjebres seperti itu. Oke, baik. Pak Kadis, sejauh ini langkah-langkah tadi juga sudah sempat tadi sampaikan. Ada lagi kah langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sika mengingat kasus ASF di Sika ini makin meningkat gitu? Baik, kalau langkah-langkah itu sementara ini, hari ini pagi ini kami akan menuju ke Pasar Neta karena hari ini Pasar Neta. Kemarin hari Selasa itu di pasar kota, Pasar Alok ini, kami juga sudah bersurat untuk semua kepala desa lurah, tembusannya kecamat, kapolsek, dan ramil, untuk sama-sama di setiap hari pasar. Nanti kita turun melakukan pemantauan untuk mencegah ya lalu lintas ternak ini. Jadi jangan sampai, misalnya ini kalau sebentar ini ditemukan ada yang sudah akan menjual daging babi, maka kami akan ambil sampel untuk periksa. Dan sebaiknya itu kami langsung larang, jangan dulu dijual. Karena kita tidak tahu, jangan sampai babinya itu babi yang sakit baru mereka sembeli, potong untuk jual dagingnya di pasar kan. Ya. Jadi hari Selasa itu nanti di Pasar Alok di Kota Maumere ini. Kemudian hari Rabu itu nanti di Pasar Nanggablo dan Pasar DT itu di Magepanda. Kemudian hari Kamis hari ini di Nita. Hari Jumat itu Pasar Waikoja, Kecamatan Kilapante. Hari Sabtu itu di Pasar Talibura dan Pasar Lekebai. Ya, kami juga sudah bersurat mohon dukungan personil dari TNI dan Polri untuk kami turun melakukan sosialisasi dan pemantauan. Untuk kasus ini apakah sudah menyebar secara merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sika kah? Nah, kalau dari data yang ada ini itu 8 kecamatan. 8 kecamatan saat ini. Ya, 8 kecamatan mana saja? Yang tertinggi itu di Kecamatan Talibura. Ini yang kena pertama awalnya. Sesudah itu Kecamatan Alok Barat. Nah, lalu diikuti dengan beberapa kecamatan yang lain. Ada yang 3 ekor, ada yang 4 ekor dalam satu desa. Seperti itu. Jadi prinsipnya yang terpenting kalau babi itu sudah sakit, segera kontak, hubungi petugas kami yang ada di lapangan, lewat BPP ataukah langsung ke Dinas Pertanian, sehingga kita bisa melakukan upaya pencegahan itu, pencegahan dini ya, seperti itu. Baik, Pak Kadis. Kita juga tidak. Silakan. Satu lagi, kemarin ada yang mengusulkan supaya apa ya istilahnya semacam lockdown dulu. Lockdown. Bisa-bisa saja lockdown, tapi juga kita harus mempertimbangkan faktor ekonomi. Itu ya lagi kan? Pak Kadis ya. Masyarakat boleh menjual, tetapi dengan catatan dia harus mengantongi SKKH ini yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dalam hal ini di bidang kesehatan. Silakan. Jadi kalau saat petugas kami turun pemeriksaan, kalau babinya sakit sebaiknya itu kami tidak akan keluarkan. Nah, ini yang sedang nanti kami sementara akan turun ke pasar-pasar ini untuk menyampaikan hal ini. Baik, Pak Kadis, himbauan Anda kepada masyarakat terutama peternak untuk bisa menghindari dampak lebih jauh begitu ya dari penyebaran ASF ini di Sika. Ya, kalau himbauan kami itu yang pertama ikuti anjuran teknis yang sudah tertuang dalam instruksi Bupati Sika. Dan substansi dari instruksi Bupati Sika itu adalah dengan menjaga biosecurity secara ketat. Seperti itu. Nah, dan ini terus kami lakukan. Bagi yang tidak mau ikut, ya sudah, terserah kita mau bilang apa lagi. Tetapi kami tidak putus asa. Iya, kami harus tetap semangat ya Pak Kadis ya. Oke. Itu saja Pak Kadis. Itu saja. Yang terakhir ya, terima kasih buat RRI ND dan semua pegiat media, baik cetak maupun elektronik yang telah membantu kami ini dalam kaitan dengan penyebaran KIE untuk masyarakat, sehingga
penyebaran virus ASF ini jangan sampai bertambah. Itu saja saya kira. Terima kasih Pak Kadis untuk waktunya dengan RRI. Sukses terus, kami menanti update informasi lainnya begitu ya terkait dengan pasca dikeluarkan instruksi dari Bupati Sika, PJ Bupati Sika. Siap. Terima kasih. Kami share. Ya, salam hangat dari ND Kota Pancasila. Sama-sama. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi.